Shalom. Shalom Cici Koko. Shalom Om Tante. Shalom teman-teman semua. Yuk kita mau mesbah keluarga ya GKBJ Samanhudi. Jadi buat teman-teman semua yang di rumah ya kita hentikan dulu apa yang sedang kita lakukan. Kita mau ambil waktu, kita mau mesbah keluarga sejenak ya. Boleh? Waduh, nggak terasa ya di akhir tahun kita udah nyampe penghujung tahun di tahun 2021 ini nih. Betul. Gimana nih kabar kamu? Betul. Kabar saya puji Tuhan ya baik sih bro. Ya jadi sempat ya di keluarga tahun 2021 inilah ya. Sempat salah satu keluarga besar gue ada yang kena COVID gitu ya. Tapi puji Tuhannya nggak nyebar ke seluruh keluarga besar. Jadi masih fine aja lah gitu ya. Ya puji Tuhan ya. Nah kalian tahu gak sih kenapa ada Natal dulu baru tahun baru? Kenapa tuh? Penasaran kan? Karena gini, ketika Natal itu adalah kepastian. Bahwa Tuhan itu datang dan menyertai kita. Karena itu sebelum masuk ke tahun baru, Tuhan tuh memberikan kepastian bahwa tahun depan walaupun apapun yang terjadi Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Bagus. Oke lanjut ya, gue mau nanya kabar nih teman-teman kita yang mau main musik, gimana kabarnya? Baik. Mantap. Gimana, kalau kamu Sin gimana kabar kamu? Kabarku selama 2021 ini cukup baik gitu. Walaupun emang ada kisah sedihnya karena sempat kehilangan popok juga, ada beberapa keluarga yang juga akhirnya meninggal karena COVID gitu. Tapi ya bersyukur sampai saat ini Tuhan masih menyertai sih gitu. Oke. Gitu kan ya. Kalau Firdaus gimana? Waduh, kalau gue panjang nih, gimana bocor? Gak apa-apa. Boleh ya? Kirain gak boleh. Masih ada 1 jam ya. Oke, gue udah siapkan 10 jam gitu ya. Tolong ditampilkan, gue ada mau sharing kebaikan dan juga apa yang gue alami di tahun 2021 ini gitu ya. Jadi benar-benar tahun yang bagi gue itu begitu memorable banget karena ada banyak peristiwa terjadi yang gue alami di tahun ini. Yang pertama itu di mana gue dipastikan diagnosa penyakit yang gue derita adalah namanya ankylosing spondylitis. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa lihat di slide di gambar ditampilkan di mana gue didiagnosa penyakit autoimun yang menyerang sendi gua sehingga tulang gua tuh sampai rusak, sampai menyatu seperti yang di sebelah kanan gitu ya. Di next lagi di foto selanjutnya. Nah, kalau nggak di-maintain gue bisa kayak gitu. Postur tubuh gue seperti itu. Dan atau enggak ada satu lagi kondisi lain yang seperti ini di Indonesia orang yang mengalami penyakit seperti ini. Dan jujur, tegak lurus dia nggak bisa nggak bisa dia nggak bisa duduk. Dia sepanjang hidupnya udah begitu aja. Jadi dia benar-benar untuk berdiri aja harus dibantu, untuk tidur aja harus dibantu. Tapi ya jujur buat gue waktu didiagnosa itu gue shock banget gitu ya. Kok Tuhan izinkan ini terjadi di penyakit ini gue alami gitu ya. Tapi gue memutuskan untuk menerima dan dokter juga bilang kamu harus berdamai dengan penyakitmu gitu ya. Dan gue belajar untuk bagaimana Tuhan menyertai gue dalam kondisi-kondisi seperti ini gitu ya. Itu bukan hal yang mudah ya. Nggak mudah. Dan akhirnya singkat cerita gue diobatin, nama pengobatannya tuh imunosupresan. Itu biayanya juga cukup besar dan lu tau nggak? Baru pengobatan pertama gue pulang dari rumah sakit. Karena gue ngerasa pengobatannya tuh bagus banget ya, kan mahal ya obatnya. Nah tapi setelah pulang rasanya enak gitu, jadi gue sempat makan lah sama keluarga. Karena kan pandemi jauh lebih better. Langsung sakit hilang gue tuh. Karena itu harus di-maintain supaya gak tambah parah kan. Nah pas gue makan, gue pikir udah enak nih, sembuh nih gitu kan. Gak lama gue pulang makan sama keluarga gue, minggu depannya, gak nyampe 2-3 hari kemudian, tiba-tiba gue gak enak badan gitu loh. Nah gue pikir apa nih yang enak badan, kenapa? Ini kan sakit biasa ya, flu ya. Dan you know what, apa yang terjadi? Ini penyakit yang lagi viral tahun ini. COVID. Iya betul, gue didiagnosa. Gak lama gue rupanya menderita penyakit ini gitu loh. Beruntun men. Jadi gue baru diobatin penyakit yang satu, tiba-tiba dikasih lagi satu lagi namanya COVID. Dan itu terjadi di masa-masa di bulan Juni ya, lagi naik-naiknya varian Delta. Di mana dan gak lama setelah gue kena, yang lain pun kena, keluarga gue, papa mama gue kena. Terus Koko dan keluarga juga kena. Dan juga istriku, anakku juga kena semua. Jadi benar-benar
apa ya, wah ini benar-benar komplit deh gitu tahun ini. Dan itu benar-benar horor banget, di mana rumah sakit di mana-mana penuh. Penuh ya. Kita mau kemana-mana juga susah gitu ya, sampai sesek, istriku sempat sesek juga, dibawa ke rumah sakit pun nggak ada yang terima gitu. Sampai akhirnya kita putuskan untuk oke deh kita obatin di rumah semua. Untungnya papa tuh kayak udah ada persiapan obat-obatan. Iya. Jadi benar-benar kita makan obat-obatan yang ada, dan puji Tuhan banyak kebaikan dari teman-teman juga, teman-teman gereja dan juga bahkan GKBJ sampai ngirimin buah tuh. Waduh, benar-benar dan hari itu juga kita akhirnya ada persekutuan doa ya, khusus untuk doakan tentang ini. Memang kita sedih banget mendengar banyak berita teman-teman atau mungkin rekan-rekan yang meninggal, ada aja yang meninggal, ada yang sakit COVID sekarat. Benar-benar itu bulan itu benar-benar bulan yang apa ya, like a nightmare gitu, dan mencekam lah. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa melewati itu semua gitu ya. Puji Tuhan semua berangsur pulih dari semua. Mungkin yang agak kurang fit adalah papa sih ya. Papa itu sampai gejala long COVID. Tapi apa namanya, puji Tuhan sekarang juga udah lebih baik gitu. Dan kita melihat juga penyakit, saya juga akhirnya mulai setelah itu bisa lanjutin lagi pengobatannya. Sampai setahun ini sudah sampai 5 kali pengobatan, dan puji Tuhan kondisinya bisa nggak tambah parah gitu loh. Even nggak lebih baik, penyakit yang satu lagi nih yang autoimun, tapi bisa di maintain dengan baik. Jadi dan apapun yang disediakan juga puji Tuhan juga itu di cover biaya-biaya yang mahal ini juga ada penggantian gitu ya. Kebetulan dari kecil juga gue udah bayar insurance, sehingga itu bisa membantu banget gue punya biaya pengobatannya. Dan benar-benar Tuhan yang pelihara banyak hal di tahun ini, benar-benar luar biasa. Kita sama-sama doain ya. Ya, kita doain ya. Untuk semua teman-teman. Sama semua yang di rumah, kita sama-sama doain ya. Kita doain Kak Firdaus. Sekalian kita juga doa untuk kita buka mesbah keluarga kita. Yes. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami semua sebagai satu keluarga GKBJ Samanhudi bisa berkumpul untuk mesbah keluarga. Bersyukur ya Tuhan di mana kami bisa melalui tahun 2021 ini dengan baik. Tuhan, sungguh baik Engkau kepada kami. Tuhan, kami juga mau mengadakan mesbah keluarga pada hari ini. Tuhan yang pimpin agar kami bisa merasakan keintiman dan juga bisa merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Firdaus, bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup dia 2020-2021 ya Tuhan. Melalui sakit penyakit yang dia terus lalui, dan Tuhan sertai, Tuhan cukupkan setiap halnya, mulai dari kecukupan dana dan juga mental dan juga semuanya ya Tuhan, di saat kehidupannya kacau, Tuhan yang telah pulihkan dia. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan buat kita, bro. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Amin. Bersama-sama kita mengangkat suara kita katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita mau katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara setiap Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat kami tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi, di situ kuasa-Mu bekerja, di situ tangan-Mu bekerja.
hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Mari kita katakan, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku Tuhan, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. ku berikan syukurku, Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. mari kita lebih sungguh lagi. Kita memuji Tuhan kita, kita akan pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, ku sembah nama-Mu yang kudus. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus.
pujilah namanya dengan segenap hati, ku sembah namamu yang kudus. Yes, amin. Pertolongan Tuhan yang begitu ajaib membuat hati kita bersyukur kepada Tuhan dan jiwa kita selalu memuji Tuhan ya. Amin. Yes, benar banget. Bahkan pertolongan Tuhan juga sangat nyata bukan hanya dalam kehidupan pribadi kita, tapi dalam kehidupan bergereja kita gitu. Karena gereja kita ada sampai saat ini, dari zaman dulu sampai saat ini ada, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Maka dari itu kita langsung undang ketua majelis kita Koewe untuk sharing kepada kita semua dan memberi kesaksian kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai gereja kita. Ya, silakan Koewe. Silakan Koewe. Halo. Salam dulu ya, kayak tadi ya. Oh, Cici, ya kan ya, Om, Tante, teman-teman semuanya. Iya. Gimana kok kabarnya? Luar biasa baik. Puji Tuhan baik ya. Puji Tuhan baik. Nah, gimana kok selama 2021 ini nih kabar Koko sama keluarga Koko? Oke, kalau dari saya sendiri, puji Tuhan baik, ya kan ya. Tapi kalau dari istri di tahun 2021 ini ya, ya sedikit ada masalah lah gitu kan ya. Jadi sebenarnya kan ini mengulang dari tahun 2009 ya waktu itu ya, dengan diagnosa dari kanker otak ya kan ya. Kita bertahap sih dari per 3 tahun gitu kan ya, sampai tahun 2015 sampai 2021 ini aman gitu loh. Wah puji Tuhan banget ya gitu kan ya. Tapi nggak nyangka sih tahun 2021 di bulan Februari ya. Nah Vivi ngalamin itulah sedikit ada gangguan di kepala gitu loh. Gangguan di kepala. Iya, ada kayak nyut-nyutan lah gitu kan ya. Kira kita MRI kan ya. Nah ternyata emang ada diagnosa ada sel kanker baru. Sel kanker baru. Iya, sel kanker baru gitu. Nah terus begitu setelah di MRI ya kita konsultasi dengan dokter ya. Nah dokter bilang sih nggak apa-apa katanya gitu kan ya. Nanti setahun ke depan bolehlah untuk di MRI kembali lagi gitu loh. Nah setelah itu di bulan mungkin antara Mei ya kali gitu ya, HB-nya turun tiba-tiba gitu loh. Nah akhirnya masuk rumah sakit. Gitu. Nah itu di bulan Mei ya, terus akhirnya kita coba di bulan Juli untuk MRI kembali lagi. Karena kan dari bulan Februari ya, itu kita coba lagi, ternyata makin membesar nih. Makin membesar nih kansernya. Secara ukurannya makin membesar gitu. Padahal tadinya dokter bilang nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa gitu, karena masih kecil banget kan gitu kan. Nah setelah itu konsultasi ke dokter lagi, nah dokter udah mulai aba-aba nih gitu kan ya. Ini harus di MRI kembali lagi nih. Ya kan, Nah 3 bulan kemudian kita MRI, nah hasilnya makin membesar lagi gitu loh. Waduh. Ya jadi akhirnya kita lakukan kemoterapi jadinya gitu loh. Jadi mengulang kembali lagi di tahun 2000. Mengulang lagi dari awal lagi jadi. Iya. Nah saat Koko ngalamin itu perasaan apa yang pertama kali Koko muncul gitu? Oke, sebenarnya sih gini ya, 13 tahun Tuhan sudah pimpin saya dan istri saya gitu kan ya, baik secara finansial, baik kesehatan sampai saat ini gitu kan ya. Bagi saya ada masa-masa nanti Tuhan akan pelihara lagi sih ke depannya. Jadi saya nggak perlu khawatir gitu loh. Mungkin udah kebal kali ya, tapi bukan soal kebalnya, tapi bagaimana saya beriman pada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyertai saya 13 tahun loh. Gitu kan ya. Sampai hari ini pun ya masih dalam kondisi sehat ya kan ya. Waktu dulu cuma divonis cuma 3 bulan doang waktu itu kan. Dulunya. Kan ya. Jadi bagi saya ya anugerah demi anugerah ya jalanin aja sih gitu sih. Jadi percaya bahwa Tuhan yang sama yang dulu 2009 pimpin keluarga Koko, Tuhan yang sama juga yang akan pimpin ke depannya. Betul banget sih. Betul banget. Kok aku juga mau tanya nih kok, kan dalam pergumulan ini kita juga tahu kok Koewe juga menjabat sebagai ketua majelis. Kita juga ada banyak pergumulan yang Koewe hadapin juga sebagai ketua majelis nih. Gimana sih kok, ada nggak tantangan juga di gereja kita kok? Apa yang dialami sebagai ketua majelis yang kok hadapi juga? Khususnya di masa-masa COVID kayak gini ya? Di masa COVID gini, di masa ngurus istri juga gitu. Sebenarnya jadi ketua majelis aja juga saya bingung ya. Kok bisa ya gitu ya. Saya juga bingung kok. Saya juga bingung sih. Kan ya. Ya, tapi itu anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya sih sebenarnya gitu kan ya. Jadi saya baru tahun 2019 di September ya. Kan di HUT kan kita ada satu peneguhan ya. Setelah itu di 2020 COVID mulai tuh di bulan Maret gitu kan ya. Nah bayangin aja ya baru sekitar 6 bulan terus tiba-tiba COVID gitu kan ya. Nah gereja ini secara
perlengkapan, alat-alat gitu kan ya, masih belum memadai gitu loh, belum siap. Jadi kayak rekaman aja nih, kita pinjem kamera dengan jemaat gitu loh. Oh, oke. Kan ya. Terus gitu, waktu editnya nih, kita masih manual. Kita rekam dulu ya kan ya. Setelah direkam, udah gitu diedit, diupload. Uploadnya nggak di gereja lagi karena internetnya belum memadai gitu kan ya. Harus antar lagi ke orang lagi sampai jam 2, jam 3 pagi gitu loh. Terus mesti harus di-render lagi sampai 4 jam. Wah, pokoknya itu perjuangan banget ya gitu loh. Ya kan ya. Nah, itu sih yang jadi kendala waktu di tahun 2020 sih gitu loh. Ya kan ya. Nah, kalau bicara banyak banget nih gitu loh. Tantangannya apa aja gitu kan ya. Yang kedua adalah dari sisi sistem dan juga keuangan gereja gitu kan ya. Ya kita belajar bagaimana Tuhan sudah pimpin ya kan ya. Ya ini kan ada pembelian untuk barang-barang ke depannya nih. Nextnya gitu kan ya. Bagaimana Tuhan cukupin gitu kan ya. Nah akhirnya Tuhan cukupin sih. Perlahan demi perlahan gitu. Iya, puji Tuhan gitu kan ya. Nah kalau yang ketiga nih ya. Nah karena COVID kan makin tinggi kan ya. Para pelayan pun juga banyak yang juga nggak melayani. Gitu kan. Tapi gini, mereka tuh nggak melayani, kita menunda gitu loh. Karena COVID ini. Jadi bukannya serta-merta mereka, gue nggak mau melayani lagi nih. Enggak gitu loh. Tapi memang menunda gitu kan. Nah terbukti kan sampai tahun 2021 ini malah banyak pelayan Tuhan gitu kan ya. Yang tetap hadir di dalam ibadah kita gitu. Itu sih luar biasanya sih menurut saya sih. Jadi saya juga ingat waktu sama Ko Wewe dulu pas awal-awal COVID telepon-teleponan, kok nggak ada PM-nya nih gitu kan. Gimana kan saya suka cari PM. Nih telepon sana telepon sini nggak bisa, mungkin ada yang kendala dan karena kan di rumah pasti ada anak kecil, ada orang tua itu yang membuat mereka kendala gitu. Tapi puji Tuhannya sampai pada hari ini Tuhan cukupkan semuanya gitu. Jadi pelayan-pelayan Tuhan tuh Tuhan sediain semua. Tuhan sediain semua gitu. Jadi nggak pernah kekurangan sih puji Tuhan. Bener sih. Puji Tuhan ada. Iya. Nah ada lagi tuh yang kalau tadi Firdaus bilang ya di bulan Juli ya lagi tinggi-tingginya gitu kan ya. Ya di virus Delta ini kan makin cepet tuh. Nah dari 1A ya kan ya, si B, si C loh. Kok tambah banyak gitu kan ya. Ya kan ya. Nah di saat itulah kita gereja ini belajar untuk mendoakan gitu kan ya. Nah bikin jadi mesbah doa gitu kan, doa bersama ya kan ya untuk mendoakan para mereka lah yang terkena COVID gitu loh. Berikan dukungan sih gitu sih. Ya kan ya. Karena kalau dilihat-lihat ya harus nyiapin obat ya kan ya. Tabung oksigen disiapin juga gitu loh. Wah itu sih tantangan banget sih waktu itu sih. Gitu. Oh yang jadi gue penasaran, udah gereja begitu banyak masalahnya, keluarga lu sendiri juga ngalaminnya. Gimana lu bisa manage-nya itu? Itu pasti stres banget dong. Iya sih benar sih, tapi bagi saya sih itu semua anugerah Tuhan ya. Jadi lewatin demi anugerah ya kan ya, bahwa saya rindu gitu dengan apa ya, dengan gereja ini gitu kan ya. Jadi makin hari ya makin saya menikmati ya. Kenapa? Karena banyak hal yang mesti dirubah dalam gereja ini gitu. Itu sih yang jadi kekuatan saya sih. Jadinya. Dan tentunya keyakinan sama pimpinan Tuhan dari 2009 lalu udah terusin aja hajar itu sampai problem rumah tangga, gereja semua bisa tetap keep yakin faith-nya sama Tuhannya. Karena kita percaya bahwa Ko Wewe jadi ketua majelis itu bukan kebetulan, gak acak random gitu. Tapi karena Tuhan yang memanggil, dan Tuhan yang memanggil itu adalah Tuhan yang setia, yang gak pernah ninggalin keluarga kita, Ko Wewe dan juga gereja kita gitu. Karena jadi begitu dia percayain pasti udah dikasih. Betul. Iya, benar. Kalau bicara ngelewatin sih ya pasti berat lah ya gitu kan ya. Ya tapi karena anugerah Tuhan sih sebenarnya. Ya kan ya. Bahwa penyertaan Tuhan ya hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat lah gitu kan ya. Bagaimana kalau setiap kali ulang tahun ya cuma minta hikmat doang satu gitu kan. Karena gue biasanya panjang tuh ada listnya ya. Iya. Cuma minta hikmat doang ya. Betul. Luar biasa. Karena itu penting sekali sih. Iya betul. Oke. Ternyata ya setiap hal yang kita laluin di tahun 2021 nggak terlepas dari kehadiran Tuhan pastinya ya. Bahkan dalam badai dan gelombang kehidupan penyertaannya benar-benar dirasakan. Selamat untuk teman-teman semua yang sudah berhasil melewati tahun 2021 ini. Untuk teman-teman yang udah berjuang dan bertahan. Karena bertahan itu butuh perjuangan gitu, nggak mudah gitu kan. Dan kalian juga luar biasa karena telah bersama Tuhan melewati proses ini. Seperti itu. Jalan Tuhan mungkin tidak terselami. Namun satu hal yang pasti kita tahu, rencana Tuhan pasti begitu indah. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, pada akhir tahun 2021 ini ada waktu yang sangat baik bagi kami seluruh keluarga besar GKBJ Samanhudi. Kami mengadakan persekutuan bersama-sama, kami mengadakan mesbah keluarga jemaat GKBJ Samanhudi bersama-sama. Melalui kesaksian-kesaksian, melalui puji-pujian, boleh kiranya itu meneguhkan iman kami. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit daripada bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan, Engkau menolong kami, sehingga kami memahami bahwa Tuhan telah bekerja menolong kami dan Tuhan terus bekerja untuk menolong kami hingga akhir tahun 2021 ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan sekalian. Kita bersyukur untuk satu kesempatan yang baik ya, kita boleh bersama-sama mengadakan mesbah keluarga seluruh jemaat GKBJ Samanhudi. Dan satu tema yang sangat menarik yang sering kita dengarkan ya, yaitu tentang Ebenezer. Ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita itu terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-2 ayat 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Tapi saya tidak akan membacakan secara lengkap, saya hanya akan baca dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, 1 Samuel pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Misbah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misbah dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa terasa kita akan segera mengakhiri tahun 2021 ini. Di mana hari ini adalah langkah terakhir kita ya di tahun ini. Namun sebelum kita benar-benar mengakhiri tahun 2021 ini dan menyambut tahun yang baru, tahun 2022,
Saya mau mengajak kita untuk flashback sejenak atau kita melihat kilas balik bagaimana kehidupan kita di tahun 2021 ini. Kita semua ingat bahwa pernah melalui langkah pertama di tahun 2021. Kita semua pernah melalui bulan Januari di tahun 2021. Masih ingatkah kita bagaimana setiap kita memasuki tahun 2021 ini? Mungkin sebesar kita akan setuju dengan apa yang saya katakan bahwa memasuki tahun 2021 ini adalah sebuah awal dan perjalanan yang sangat tidak mudah. Ya, mengapa saya katakan demikian, Bapak Saudara? Sebab kita memasuki dan menjalani sebuah tahun dengan banyak hal yang tidak pasti di tengah-tengah besarnya pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah ganasnya virus COVID-19. Begitu banyak persoalan yang bermunculan dari sana, menambah keruhnya keadaan kehidupan kita. Ada persoalan apa? Kesehatan. Ada persoalan apa? Ekonomi. Ada persoalan keluarga, usaha kita, pekerjaan kita, kerohanian, dan banyak persoalan-persoalan itu bermunculan. Apa yang mungkin kita khawatirkan pada awal-awal tahun itu benar-benar terjadi dan kita alami ketika kita menjalani tahun ini. Saya pribadi, Bapak Saudara, saya dan keluarga saya, istri dan anak-anak dan sepupu saya, kami berenam di rumah kami. Di awal tahun 2021 di bulan Januari kami semua terkena virus COVID-19. Inilah yang kita khawatirkan bersama, bukan di tengah-tengah pergumulan kita. Dan juga saya dan keluarga di pertengahan tahun 2021 harus kehilangan orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, yaitu papa mertua saya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ini hal yang kita khawatirkan bersama, bukan yang kita khawatirkan akan terjadi, dan itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menyaksikan sendiri bahwa banyak dari jemaat Tuhan, keluarganya harus terlebih dahulu mengakhiri hidup mereka di dunia ini. Karena apa? Karena ada virus, karena ada sakit penyakit yang lain. Terjadi PHK dan pengangguran di mana-mana, Bapak Saudara. Ada kebangkrutan dalam usaha-usaha, ada rintihan, kesedihan, ada tangisan, dan mungkin ada frustasi yang dikeluarkan, yang dirasakan oleh begitu banyak anak-anak Tuhan. Ini semua membuat kita melihat tahun 2021 itu sebagai sebuah tahun yang dimulai dengan ketidakpastian dan dilalui dengan penuh pergumulan dan perjuangan. Saya percaya sebuah pertanyaan besar akan muncul di pikiran kita, di benak kita. Di manakah Tuhan dengan semua keadaan ini? Mengapa Ia tidak mau menolong kita? Mengapa Ia membiarkan kita? Mengapa Ia tidak membebaskan kita dari keadaan ini? Mengapa umat-Nya dibiarkan untuk terus menderita sepanjang tahun ini? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergumulan dan pertanyaan yang sama saya percaya juga diajukan oleh bangsa Israel ketika mereka sedang dalam sebuah pergumulan yang berat pada saat itu. Di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan umat-Nya mengalami penderitaan? Karena itu apa yang kita baca hari ini mau menunjukkan kepada kita ada satu hal yang sedang dialami oleh orang-orang Israel pada saat itu. Apa yang mereka alami pada saat itu? Jika hari-hari ini kita habis-habisan dijajah oleh virus, maka pada saat itu orang Israel habis-habisan dijajah oleh satu bangsa, yaitu bangsa Filistin. Nah, satu hal yang membuat mereka khawatir, mereka takut dengan bangsa Filistin adalah bangsa Filistin itu adalah bangsa yang sangat maju. Maju dalam hal apa? Mereka itu adalah bangsa yang dikenal luas sanggup membuat peralatan perang dari bahan besi. Ya, jadi bangsa Filistin itu dikenal dengan bangsa yang punya orang-orang yang top, punya orang-orang yang hebat, punya orang-orang yang pintar untuk melebur besi itu menjadi senjata-senjata perang dan peralatan-peralatan perlengkapan perang. Dibandingkan dengan Israel yang hanya baru bisa melebur tembaga, membuat alat-alat perang, perlengkapan perang dari tembaga. Ini kalah level, ini kalah jauh, beda level. Dan inilah yang membuat orang-orang Israel itu takut dengan yang namanya bangsa Filistin. Dan memang kenyataannya orang Israel selalu kalah di dalam perang. Mereka selalu mati terbunuh, bahkan beberapa daerah telah direbut oleh orang Filistin. Namun sebenarnya Bapak Saudara, orang Israel itu menyadari satu hal, bahwa kualitas peralatan perang tidak selalu menentukan bahwa akan selalu menjamin mereka menang. Mereka menjadi satu hal, dan ini sudah lama terdoktrin di pikiran mereka, dan ini teologi mereka, yaitu kemenangan itu di dalam perang itu selalu berasal dari Tuhan. Kemenangan itu adalah milik Tuhan. Kemenangan itu bukan pernah menjadi milik orang Israel. Namun berbeda dengan yang kita alami hari ini. Pada umumnya pada zaman itu, ketika kekalahan itu terjadi, ketika sakit penyakit itu terjadi, ketika ada musibah itu terjadi, maka ini berarti Tuhan tidak menolong. Ini berarti bahwa Tuhan tidak beserta. Ini berarti bahwa Tuhan tidak menopang umat-Nya. Ini berarti juga bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam relasi umat Israel dengan Tuhan.
Nah, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita hari ini menderita, kita bergumul, itu bisa karena beberapa kemungkinan. Tadi kita sudah mendengarkan pergumulan-pergumulan dari rekan-rekan kita terkait dengan pergumulan-pergumulan. Pergumulan itu bisa terjadi karena beberapa hal di hari ini kalau kita melihat. Yang pertama, itu memang karena ada kesalahan dan dosa kita. Itu betul-betul terjadi. Yang kedua, pergumulan itu bisa terjadi karena kesalahan dan dosa orang lain. Kita mengalami akibatnya. Yang ketiga, pergumulan itu bisa terjadi karena apa? Karena kekhawatiran kita yang berlebihan. Yang keempat, pergumulan itu bisa terjadi karena apa? Memang Tuhan izinkan penderitaan itu agar sesuatu maksud dan tujuan itu bisa tercapai. Dan yang kelima, karena memang Tuhan izinkan keadaan alam ya pada umumnya dan kita juga terkena musibahnya, misalnya gempa, longsor, banjir dan masih banyak hal lainnya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, berbeda dengan orang Israel dan bahkan bangsa-bangsa di sekitar. Ketika mereka mengalami pergumulan, penderitaan, maka biasanya mereka akan bertanya setidaknya 3 hal. Mereka bertanya 3 hal. Yang pertama, dewa manakah yang sedang marah? Dewa manakah yang sedang marah dan mendatangkan malapetaka? Yang kedua, apa yang menyebabkan dewa itu marah? Dan yang ketiga, bagaimana sehingga kemarahan dewa itu dapat diredakan? Nah, dalam pergumulan ini orang Israel sangat paham apa yang perlu mereka lakukan. Dalam pergumulan ini mereka tahu persis apa kesalahan mereka. Yaitu dikatakan pada ayat 4 bahwa mereka jatuh kepada penyembahan berhala. Mereka jatuh kepada penyembahan berhala, yaitu apa? Mereka menyembah dewa-dewa Baal dan dikatakan Asyatoret. Nah, berhala-berhala ini dipercayai mampu memberikan kemenangan dalam berperang, mampu memberikan kesuburan bagi tanah mereka. Namun sebaliknya, penderitaan, kesulitan, keburukanlah yang mereka alami. Bapak Saudara yang terkasih, akan tetapi jika hari ini kita mengenal Tuhan kita yang Maha Pengasih, Pengampun dan Maha Penolong, sebenarnya Tuhan yang sama sudah dari dahulu kala punya karakter yang sama dan menyatakan pertolongannya berulang-ulang kali kepada bangsa Israel. Nah, kita melihat Tuhan mau menolong mereka. Namun ada satu hal yang Tuhan mau ajarkan kepada mereka. Tuhan itu Maha Penolong dan Tuhan mau menolong. Namun Tuhan tak hanya mau menolong dengan membiarkan mereka tetap hidup di dalam dosa dan kesalahan mereka. Perhatikan Bapak Saudara, ini poin penting. Tuhan mau menolong, namun Tuhan tidak mau menolong umatnya dengan membiarkan mereka tetap berada dalam dosa dan kesalahan mereka. Tuhan mau menolong mereka dengan memanggil mereka untuk kembali kepada Tuhan. Artinya bahwa umat Tuhan, anak-anak Israel pada saat itu, anak-anak Tuhan harus bertobat. Harus putus hubungan dengan apa? Penyembahan berhala. Harus benar-benar segenap hati kembali kepada Tuhan. Saat mereka benar-benar kembali kepada Tuhan, maka dikatakan selanjutnya Tuhanlah yang bertindak bagi mereka. Ini hal prinsip Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Tapi ingat bahwa pertolongan Tuhan tak pernah bermaksud untuk membuat kita, anak-anak Tuhan, tetap berada di dalam dosa. Tuhan akan terus bekerja dan menolong kita. Tapi Tuhan tidak pernah mau bermaksud menolong kita untuk kita tetap berada di dalam dosa, tetap berada dalam kekhawatiran, tetap berada dalam jalan yang salah. Karena itu Bapak Saudara, terkadang doa kita, permintaan kita, tidak langsung kita dapatkan. Tidak langsung Tuhan memberikan jawabannya. Karena apa? Karena Tuhan mau kita benar-benar dulu kembali kepada Dia. Karena Tuhan mau kita hatinya kembali dulu kepada Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, saya berani berkata, jika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, setidaknya doa-doa kita itu terlebih dahulu mengubah kehidupan kita. Jika doa-doa kita belum mengubah keadaan, setidaknya doa-doa kita telah mengubah hati kita, kehidupan kita terlebih dahulu. Inilah yang Tuhan harapkan dari bangsa Israel. Israel perlu merespon. Mereka perlu datang kembali kepada Tuhan. Apa yang menjadi doa mereka, Tuhan akan dengarkan. Namun Tuhan mau mereka benar-benar kembali kepadanya. Karena itu Bapak Saudara, sebelum nanti Samuel mendirikan sebuah batu yang dikenal dengan batu Ebenezer, ya, batu Ebenezer atau Ebenezer yang menjadi tanda pertolongan Tuhan. Kita lihat Bapak Saudara bacaan kita. Terlebih dahulu orang Israel menunjukkan bukti pertobatan. Sebelum ada bukti Ebenezer, terlebih dahulu orang Israel menunjukkan bukti-bukti pertobatan. Apa yang kita baca hari ini? Ada bukti pertobatan, pemulihan relasi, ada bukti bahwa mereka kembali kepada Tuhan. Ada bukti bahwa mereka berdamai dengan Tuhan. Apa yang orang Israel lakukan? Yang pertama, mereka dikatakan berpuasa. Yang kedua dikatakan mereka mengaku dosa dan menjauhkan berhala. Yang ketiga dikatakan mereka kembali berdamai dengan Tuhan. Dan ditandai dengan apa? Ditandai dengan dipersembahkannya korban bakaran anak domba. Ini bukan sebuah relasi bersifat transaksi Bapak Saudara. Berpura-pura bertobat atau sementara waktu bertobat agar Tuhan segera menolong. Bukan.
Namun ini benar-benar sebuah kesadaran bahwa dosa mereka lah yang membuat mereka menderita dan Tuhan jauh dari mereka. Mereka harus benar-benar kembali kepada Tuhan. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahun ini semua kita tentu sangat berharap pada pertolongan Tuhan, bukan? Saya juga dan keluarga sangat berharap dan semua kita jemaat Tuhan sangat berharap untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan mungkin kita sudah mengalami pertolongan Tuhan itu. Namun saya mau bertanya Bapak Saudara, apakah harapan pertolongan itu sejalan dengan harapan atau kerinduan untuk kita betul-betul kembali kepada Tuhan? Apakah harapan pertolongan itu sejalan searah dengan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya berharap pertolongan Tuhan, namun kita tidak peduli untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ini dua hal yang berbeda, Bapak Saudara yang terkasih. Karena itu kita perlu belajar untuk terbiasa mulai terdahulu hidup bersama dengan Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menopang kita di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Walaupun Bapak Saudara, saya tidak menutup kemungkinan bahwa terkadang kita melihat bahwa Tuhan sering kali memang sengaja menolong kita terlebih dahulu di dalam anugerahnya. Agar apa? Agar kita bisa menjadi sadar dan kembali menjalani kehidupan yang erat bersama Tuhan. Namun tak jarang juga sebaliknya, justru Tuhan mau kita kembali dulu kepada Dia, hidup dulu bersama-sama dengan Dia, barulah Dia menyatakan pertolongannya. Dan inilah yang persis dialami oleh orang-orang Israel. Kita lihat bahwa pada akhirnya Israel memang ditolong oleh Tuhan. Tapi karena apa? Karena sebelumnya mereka telah kembali kepada Tuhan, mereka telah bertobat. Tuhan yang pada akhirnya berperang bagi mereka. Tuhan membuat kemenangan bagi mereka. Tuhan ada di pihak mereka dan menolong mereka. Karena itu Bapak Saudara, saya meminjam istilah Paulus di dalam Roma. Dikatakan, jika ada Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Jika ada Allah di pihak orang Israel, siapakah yang akan menjadi lawan orang Israel? Inilah Ebenezer itu Bapak Saudara. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penolong. Tuhan itu adalah penolong. Kehadirannya adalah kehadiran untuk menolong. Untuk membebaskan kita. Untuk menopang kehidupan kita. Ia akan terus menolong kita. Ia akan terus menolong umatnya. Bahkan kalau kita baca sampai perjanjian baru Bapak Saudara, dalam Yohanes 14 ayat 6, di sana sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia menjanjikan satu hal yang sama, yang sangat penting, yaitu apa? Dia menjanjikan seorang penolong, atau Dia menjanjikan roh penolong. Bapak Saudara yang terakhir terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sampai pada satu titik di mana kita butuh pertolongan Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan telah jauh-jauh sebelumnya menyediakan penolong bagi kita. Karena itu di akhir tahun ini, semua kita bisa menghitung banyaknya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Saudara, ketika Samuel mendirikan batu Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, itu berarti apa Bapak Saudara? Itu berarti ajakan untuk apa? Untuk melihat dan memahami tentang pertolongan Tuhan. Apa maksudnya Bapak Saudara? Lihatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Lihatlah bahwa sampai sekarang Tuhan ada untuk menolong kita, membebaskan kita. Lihatlah dan ingatlah bahwa bukan hanya sekarang, tetapi ke depan pun Tuhan akan terus bekerja untuk apa? Untuk terus menolong kehidupan kita. Tuhan yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang akan tetap sama dalam karakternya, dalam kasihnya, dalam janjinya, yaitu Tuhan yang suka menolong. Tuhan yang suka membebaskan. Tuhan yang suka menopang kehidupan anak-anaknya. Ini berarti apa Bapak Saudara? Ini berarti bahwa orang-orang Israel pada saat itu dan kita hari ini harus selalu tetap dekat dan bergantung kepada Tuhan. Yang perlu kita selalu ingat adalah bahwa Tuhan itu terus bekerja untuk apa? Untuk menolong kita. Inilah yang Samuel lakukan. Ia mendirikan sebuah batu atau tugu peringatan dan dinamakan Ebenezer bagi Israel. Namun Bapak Saudara, apakah yang menjadi pertolongan, tanda pertolongan Tuhan bagi kita hari ini? Jikalau Israel pada saat itu melalui Samuel mereka mendirikan batu dan dinamakan Ebenezer, apakah yang menjadi tanda bagi kita hari ini? Sehingga kita tahu di sana ada pertolongan Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara, semua kita pasti punya pengalaman pribadinya masing-masing bersama dengan Tuhan. Namun saya mengatakan ada satu hal, tanda bersama yang selalu harus kita lihat, bahwa sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan akan terus menolong kita, yaitu apa? Tanda salib Yesus Kristus. Inilah tanda kita bersama. Tanda yang merangkul semua anak-anak Tuhan. Bahwa sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan Tuhan akan terus menolong kita. Bahwa pada salib itu kita telah ditolong dari segala dosa dan kesalahan. Bahwa pada salib itu kita telah dibebaskan dari segala macam penindasan, jajahan dosa. Dan kita didamaikan dengan Allah dan untuk hidup bagi Allah. Dan satu hal yang menghibur kita pada salib itu, bahwa apa? Salib Kristus itu juga
menjadi satu jaminan bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja untuk menolong kita. Dia akan terus membantu kita agar kita semakin serupa Dia dan semakin menyenangkan Dia. Sekali lagi inilah yang Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 31 sampai 32, saya bacakan untuk kita. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Perhatikan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ini berita salib. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Inilah luar biasa bukti tanda salib bahwa Tuhan akan menyertai kita. Namun Bapak Saudara, saya percaya begitu banyak pertanyaan masih bermunculan di pikiran kita. Bagaimana dengan doa-doa kita yang memang Tuhan tak jawab? Contohnya, banyak saudara-saudara kita yang kita doakan untuk sembuh dari penyakit, untuk sembuh dari virus. Tetapi pada akhirnya Tuhan tidak menjawab doa itu. Pada akhirnya Tuhan membiarkan mereka meninggalkan kita terlebih dahulu. Mereka tidak mengakhiri tahun 2021 ini bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya, di manakah Ebenezer? Di manakah Ebenezer itu bagi kita? Tapi saya mau katakan Bapak Saudara, Tuhan itu penolong. Adalah Tuhan yang terus bekerja sampai akhir kehidupan iman seseorang. Dia tidak pernah terpaku pada satu waktu, pada satu hari, minggu, bulan, tahun. Fokus pertolongan Tuhan adalah kita bisa sampai mengakhiri kehidupan iman. Untuk mengakhirinya dengan baik. Finishing well. Karena itu bagi saya ditolong, ditopang Tuhan sehingga dapat setia kepada janji, setia kepadanya sampai akhir hidup. Berapapun usianya, itu jauh lebih penting daripada hanya ditolong Tuhan untuk sekedar melewati 1 tahun atau melewati satu masa tertentu. Sekali lagi, ditolong atau ditopang Tuhan sehingga dapat setia kepadanya sampai akhir hidup. Berapapun usianya, itu jauh lebih penting daripada hanya ditolong untuk sekedar melewati 1 tahun atau 1 musim. Hal ini menolong kita untuk memahami bagaimana cara Tuhan bekerja menolong kita. Ia mau untuk kita memahami mengapa Dia menolong kita. Kembali lagi pada pertanyaan saya di awal Bapak Saudara. Mungkin pada tahun 2021 ini kita memulai dengan menjalani dengan sebuah pertanyaan yang besar. Di manakah Tuhan dengan semua keadaan ini? Mengapa Ia tak mau menolong kita? Mengapa Ia tidak mau membebaskan kita dari keadaan ini? Mengapa umatnya terus menderita? Tapi di akhir tahun ini Bapak Saudara, di malam perenungan ini saya mengatakan, pada akhir tahun ini saya mengatakan Bapak Saudara, Allah terus bekerja dan bahkan Dia bekerja mungkin secara diam-diam tanpa kita ketahui. Untuk apa? Untuk memulihkan keadaan kita. Jika hari ini kita bisa semua sampai pada akhir tahun 2021, mungkin keadaan kita menjauh lebih baik. Mungkin kita semakin memahami mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan terjadi. Mungkin kita semakin dewasa dalam iman. Itu semua adalah bukti bahwa Tuhan terus bekerja untuk menolong kita. Karena itu Bapak Saudara, kalimat penutup saya. Jangan kita terus bertanya, di manakah pertolongan Tuhan? Kapan Tuhan akan menolong saya? Sebab Tuhan terus bekerja untuk menolong kamu, menolong kita. Menolong kita semua. Namun bertanyalah, mengapa Tuhan mau terus bekerja untuk menopang saya? Bertanyalah, mengapa Tuhan mau terus bekerja untuk menolong dan menopang saya? Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang terus bekerja untuk menolong kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Allah yang hadir di dalam setiap pergumulan kami. Bahkan pergumulan-pergumulan yang kadang kami tidak pahami. Tetapi pada akhirnya berjalannya waktu Tuhan menolong kami untuk memahaminya. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Jikalau kami semua jemaat GKBJ Samanhudi hari ini bisa sampai pada akhir tahun 2021. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan Tuhan juga akan terus bekerja dan menolong kami ke depannya. Pertolongan yang sama akan kami terus rasakan. Kami akan merasakan pertolongan-pertolongan dan memimpin kepada pertolongan yang lain. Dan dari situlah kami semakin memahami begitu luar biasanya kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Bila kiranya kehidupan kami adalah kehidupan yang terus bergantung kepada Tuhan. Kehidupan yang terus bersandar kepada Tuhan. Dan kami akan melihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja menolong kami. Terpujilah Engkau firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Thank you Contoh untuk renungannya. Thank you Contoh. Nah, sebelum kita siap-siap
Lanjut makan. Asik. Hati-hati Ya. kolesterol. Apa? Kolesterol, hati-hati. Ya, hati-hati kolesterol ya, makannya tetap jaga makanan sehat gitu ya. Iya. Bersyukur ya karena Tuhan terus menyertai kita sampai akhir tahun ini 2021 ya. Seperti yang firman Tuhan tadi dikatakan sama Contoh Yudin ya, bahwa daripada kita nanya kapan pertolongan Tuhan, lebih baik kita tanyain kenapa Tuhan masih tolong kita gitu ya. Kenapa mesti jadi bahan refleksi sendiri nanti ketika kita selesai makan, kita mau tidur, kita renungin, kita refleksiin kenapa sih Tuhan mesti harus bantu kita, harus tolong kita sampai saat ini. Oke, kita mau kembaliin segala kemuliaan kita. Yes. Segala kemuliaan bagi Allah Kemuliaan kita. Tuhan ya, kepada Tuhan. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya, Mulia bagi Roh Kudus. mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatanku, Mulia bagi Allah. mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya, mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami dalam mesbah keluarga GKBJ Samanhudi pada malam hari ini. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan dimuliakan dan firman yang telah kami dengarkan boleh mengiringi kehidupan kami untuk memasuki tahun yang baru. Bahwa Tuhan akan selalu ada untuk menolong kami. Tapi akan jauh lebih penting kami memahami mengapa Tuhan mau terus bekerja untuk menolong kami. Karena itu Tuhan kami sungguh bersyukur kami boleh menjalani satu tahun ini. Dan biarlah kiranya kehidupan kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Engkau yang memberkati kami. Dan pada akhir tahun ini kami mengakhirinya dengan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, selamat makan-makan. Selamat Tahun baru. Selamat tahun baru. God bless you. Jangan lupa protokol kesehatan ya. Jangan lupa kirimin juga ke kita makanannya. Boleh. Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye. God Sampai bless you. jumpa di tahun depan.